Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taskia Gina Izati dan teman saya Elza Nanda Amalia. Kami mahasiswa PGSD UHAMKA. Kami di sini bertujuan untuk mencari informasi lebih mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Boleh Ibu memperkenalkan terlebih dahulu? Terima kasih sudah bersedia datang ke sini. Nama saya Bintati. Saya mengajar kelas 3C ya di SDN Rabutan 02. Saya Batu. Izin bertanya Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kalau si Nafisa ini mempunyai gangguan emosional dan perilaku? Ya, pertama saya ngajar di sini, saya belum tahu. Nah, saya tahu setelah saya melakukan proses belajar mengajar di kelas bersama si Nafisa ya gitu. Nah, setelah itu saya juga sebulan 2 bulan saya juga masih terus observasi lah ya gitu, nggak langsung oh ini anak kok kayaknya ada gangguan emosional, enggak. Sebulan 2 bulan 3 bulan tuh saya kok kayaknya memang ini anak beda gitu sama anak yang lain. Dia tuh suka emosinya itu suka meledak-ledak gitu, tapi saya nggak berani menyimpulkan oh ini si anak ini tantrum nih. Selain itu juga saya komunikasi dengan guru sebelumnya. Saya kan di sini kan sebelum juga belum lama, baru beberapa bulan di sini. Nah, terus saya tanya sama guru yang memegang sebelumnya, ternyata memang dia ada kelebihan dari emosionalnya. Jadi dia itu suka, namanya Nafisa Ramadhani ya. Terutama dia itu kalau misalnya kemauannya nggak dituruti, jadi kayak egonya itu tinggi gitu. Terus dia kayak nyari perhatian gitu, kalau kemauannya nggak dituruti gitu, ngantuk. Barang apa yang ada di sampingnya, udah nggak peduli itu barang siapa, temen kayak punya siapa aja langsung dilempar-lemparin gitu. Kalau nggak dia senjatanya itu, kalau misalnya dia merasa agak nyaman dikit aja, nggak nyaman dikit, dia langsung kayak pura-pura kayak pingsan gitu, langsung di bawah, enggak nangis. Ke mamanya saya juga bilang, benar mama Nafisa, sekali-kali mumpung masih dini nih, saya bilang sekali-kali konsul sama orang yang ahlinya gitu, ke psikolog, anak-anak, bagaimana untuk mengetahui terutama emosionalnya, bukan gitu. Kalau untuk pengetahuan, untuk itu sih no. Kira-kira di kelas Ibu itu apakah ada anak selain Nafisa yang memiliki gangguan emosional dan perilaku? Belum, kayak seperti itu Miftah ya. Kalau Miftah itu juga anakku satu ini juga memerlukan sedikit ekstra aku untuk ini dia. Pertama-tama juga saya ini anak terbuka ya gitu. Apa itu kalau marah juga gitu. Tapi ketika kalau dia marah itu seperti kayak mau ngelakuin fisik gitu. Gitu. Terus kalau enggak, misalnya dia ngerjain apa nggak bisa gitu, langsung disobek itu kertas, pulau gitu, buang. Jadi kan mau ngerjain nggak bisa, misalnya dia merasa kesulitan gitu, dibuang. Nah, tadi kan saya nggak bisa gitu, nggak bisa. Ada guru, ada teman-teman, kita bisa membantu, kenapa nggak ada guru, nggak, pokoknya males. Masih nggak ini sih, masih terkendali gitu. Setelah aku ngobrol sama mamanya, ini kenapa sih? Kadang-kadang juga suka nggak masuk kenapa? Misalnya kayak 2 hari nggak masuk, kenapa ini 2 hari nggak masuk? Nggak ada info gitu. Itu dari rumah bilangnya sekolah, nggak nyampe ke sekolah. Karena dia main tuh sama teman-temannya yang nggak sekolah. Nah, pernah juga dia kabur dari rumah, dia kabur, pernah ditemukan sama itu dinas sosial, akhirnya dianterin pulang.
bagaimana pendekatan Ibu terhadap Nafisa sama Miftah? Nafisa pendekatannya ya tadi, satu itu membuat supaya dia nyaman, dia nggak gampang nggak apa yang membuat merangsang dia emosi gitu kan. Kita udah tahu nih sekarang misalnya dia ada temen yang nginiin dia aja sedikit, udah dia ini ya ke teman-temannya supaya teman-temannya juga nggak kadang-kadang kan teman-temannya kalau temennya misalnya ngerti seperti itu tuh malah kadang-kadang juga anak yang iseng itu nggak mancing-mancing gitu. Itu yang kedua ya tadi, kalau dia lagi emosi ya jangan kita ikut emosi gitu, empati lah gitu, bagaimana supaya emosinya terkendali gitu. Terus juga ya membuat dia nyaman aja. Yang ketiga selanjutnya, Sebelumnya apakah teman-teman Nafisa ini tahu kalau Nafisa ini punya gangguan emosional? apa sih kayaknya rata-rata Bu, iya Bu, waktu misalnya seperti ini gitu, terus mereka kan dari kelas 2 kan sekelas juga. Nah kan iya Bu, di kelas 2 juga seperti itu, malah lebih parah gitu. Oh seperti itu. Nah, ya mungkin sekarang tambah sebenarnya sih nggak begitu ini sih, karena lebih sering kejadian gitu, hal-hal yang seperti yang kayak suka marah, ngamuk, terus pura-pura pingsan, terus nangis, teriak-teriak, kabur gitu. Ya, jadi sering kelas 2 waktu di kelas 2. Tapi sekarang begini umur ya, kembang ngerti lah kalau dibilangin apa sih untungnya, apa sih lebihnya musik bisa seperti itu. Tapi ada gunanya, yang rugi malah bisa sendiri, bahkan bisa merusak bareng-bareng temennya jadi rusak. Akhirnya kadang-kadang juga kamu mau nggak ikut bareng-bareng temennya, kamu yang mereka rusak gitu. Karena saya juga saya gini, istilahnya saya sedikit sayang, jadi aku nggak ngalah terus gitu sama dia. Pernah aku kata ya udah, sekarang kalau kamu marah, kamu mau kemana, kamu mau keluar, saya mau keluar, kamu mau bilang sama mama kamu, silahkan bilang, Bu Guru nggak apa, saya akan bilang gitu. Nanti Bu Guru malah cerita ke mama kamu. Yang sedikit saya kasih ketegasan seperti itu, akhirnya dia agak berkurangan tuh ininya gitu, marahnya ininya gitu. Mungkin tadi awalnya kan selama ini saya ngademin gitu, sedikit jangan dia bikin dia emosi, tapi sekarang akhir-akhir ini saya agak tegas ke dia, silahkan kalau mau keluar gitu, kamu mau di mana, saya gitu, mau di luar, nggak mau belajar di sini, silahkan. Kamu mau belajar sama siapa, kamu mau pulang sama siapa, mama kamu juga belum jemput, kamu merasa aman kalau mau belajar sama siapa, mau di mana. Saya gituin, agak tegasin, tapi ternyata malah ini sih anaknya jadi, tapi dia akhirnya nangisnya berhenti tuh, aku gituin, ngamuknya berhenti, tapi dia bikin tapi Guru maafin ya, maafin saya gitu. Selalu begitu, mudah-mudahan Guru diberikan kesehatan, kesabaran tuh setiap kalau mau pulang gitu. Ibu ada mengatur penempatan posisi duduknya nggak sih Bu? Ada. Dia duduk di samping Ibu atau bagaimana? Enggak sih, dia sebenarnya duduk sama siapa saja, tapi kadang-kadang temennya yang usia, yang karena merasa kadang kalau dia usia kan barangnya temen itu nggak buku, nggak tahu apa, nggak tahu tempatnya, langsung main gitu. Karena mana yang main HP, kadang-kadang didudukinnya sama temen yang dia bisa ngomong lah, yang dia bisa ngambil hati dia gitu. Ada sih teman-temannya yang bisa membuat dia nyaman gitu. Apakah Nafisa ini memiliki prestasi di bidang non-akademik, Bu? Kalau non-akademik, apa ya dia sebenarnya dia sih, apa ya dia kalau dia pintar, kalau cerita juga terus dia suka kadang-kadang menggambar gitu, dia suka sebenarnya untuk akademik juga suka, dia bisa ini pengetahuan, maksudnya apa itu menelaah, kalau misalnya tanya jawab apa itu
Sebenarnya normal kalau untuk belajar, cuma emosinya aja. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Ibu. Ya, sama-sama. Itu yang bisa saya berikan. Saya juga bukan ahlinya, saya juga seorang guru yang istilahnya bukan benar-benar ahli psikologi anak ya Mbak. Jadi ya seperti itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya sebaiknya sih ahlinya ya, ini gitu. Mohon maaf kalau misalnya kurang pas atau kurang bagaimana. Apa-apa Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Nafisa Ramadhani, kelas 3C, Rambutan 02 pagi. Nafisa biasanya masuk jam berapa sekolahnya? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ya, Biasanya kalau lagi sekolah, Nafisa tuh sukanya ngapain? Menggambar atau apa? kadang suka menggambar, suka menulis. Suka menulis. Iya. Kalau misalkan lagi main sama teman-teman, Nafisa sukanya ngapain sama teman-teman? Main, Main. Main apa? bebas. Bebas mainnya. Kalau yang nggak disukain dari teman-teman apa? Yang gak disukai dari teman-teman laki-laki. Aku gak suka teman laki-laki. Emang karena dia suka ngeledekin. Suka ngeledekin. Kalau lagi diledekin perasaan Nafisa gimana? Perasaan kadang-kadang nangis, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang marah juga nggak sama temen-temen nih? Kadang-kadang marah. Kadang-kadang marah kalau diledekin ya? Iya. Nafisa tuh paling jago ngapain sih? Hah? Paling jago ngapain? Menggambar kah? Menulis? Apa? Jago gambar. Oh, jago gambar. Bisa nari gak? Gak bisa, kadang-kadang narinya takutnya jatuh. Susah narinya. Bisa narinya. Ya, yang paling bisa nari tuh salsa. Oh, salsa. Ya, Kalau belajar biasanya yang dialami Nafisa kalau kesulitan gitu. Kesulitan dalam hal apa belajarnya? kalau pertanyaannya susah, sulit, jadi asal-asal. Kerjanya Kalau pertanyaannya susah biasanya Nafisa ngapain? Nanya ke guru atau gimana? pikir sendiri. Pikir sendiri. Ya, Kalau kesulitan mikir sendiri ya. ya. Kalau nggak bisa mikir asal-asalan. Biasanya kalau Nafisa lagi marah, lagi kesal sama teman, ibu gurunya ngapain Nafisa? Dimarahin, disuruh istighfar. Disuruh istighfar. Ya, biar saya tanya kabur. Biar setannya kabur. Dielus-elus nggak disayang? Iya. Iya disayang. Kadang kalau misalkan lagi belajar disuruh duduk di depan juga nggak sama guru? Kalau ulangan kan dia nggak tahu jawaban, jadi dia suruh depan sama berlatih. Kalau aku udah bisa Kalau kamu? aku bisa nulis sama bisa tahu jawabannya, jadi tepatnya bareng salsa. Gitu. Oke deh. Oke deh Nafisa, makasih ya. Ya. Oke. Nama saya Salsabila Nadifa dari kelas 3C. Dari kelas 3C SDN Rambutan 02 pagi. 02 pagi. Kamu teman dekatnya Nafisa ya? Iya. Biasanya Nafisa kalau lagi marah, kamu ngapain sebagai teman? Dia kalau nangis itu dia meluk aku. Meluk kamu. Terus kamu gimana reaksinya? Aku juga peluk Nafisa. Juga peluk Nafisa. Kalau lagi belajar, kalau Nafisa lagi kesulitan belajar, kamu ngapain? Bantuin nggak? Bantuin. Bantuinnya dengan cara. Bantuinnya gimana? Oh iya, kalau Nafisa lagi marah, kamu ngelihatnya guru di kelas itu ngapain Nafisa? Kalau Nafisa
Nafisa lagi nangis? Tenangin. Tenangin Nafisa. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, saya Fauzia Zahwa dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin untuk mewawancarai Ibu selaku orang tua dari Nafisah. Langsung saja ya Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira kapan Ibu menyadari bahwa Nafisah ini memiliki gangguan emosional dan perilaku? Anak saya itu saat saya menyadari anak saya memiliki gangguan emosional dan perilaku itu saat pada kelas 1 Kak, karena emosinya itu tuh kadang tidak terkontrol Kak, kadang dia juga suka kabur dari sekolahnya. Nah, lalu kalau di rumah ya saya pikir tuh anak saya tuh cuman kayak cengeng saja seperti anak-anak yang pada umumnya atau yang lainnya, tapi saya baru lihat anak saya tuh emosinya tuh kayak tidak terkontrol tuh di saat di sekolah dan respon perilakunya kok kayak berbeda sama yang lain. Baik, seperti itu ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira tantangan apa saja sih Ibu sebagai orang tua dari Nafisa yang memiliki gangguan emosional dan perilaku ini? Sebagai orang tua dari anak yang bisa terbilang emosional dan perilakunya itu menurut saya tuh kayak tantangan terbesar aja gitu Kak yang saya hadapi. Kayak kayak saya harus mencoba memahami terus kayak gimana cara saya mengatasi perilaku anak saya yang sulit ini. Terus perilaku anak saya juga kadang seringkali tidak saya sulit untuk saya kendaliin gitu. Kayak misal kadang saya juga frustasi, kebingungan dengan tingkah anak saya ini. Bahkan ya bahkan kadang saya juga marah gitu. Terus mungkin tantangan lainnya itu kayak saya tuh kadang mencari dukungan atau informasi-informasi yang tepat gitu Kak untuk anak saya yang berkebutuhan khusus yang emosional ini. Kayak misalnya sumber daya yang tersedia untuk orang tua yang kayak memiliki anak seperti saya gitu kan, ataupun emosionalnya yang sangat meningkat dan perilakunya. Tep tapi tuh kadang saya sulit, gitu Kak, untuk mengetahui kayak sumbernya itu dapat dari mana yang paling tepat gitu buat saya, mengetahui, cara mengatasi atau meminta dukungan ke anak saya ini kayak gimana. Dalam hal komunikasi nih Bu, antara Ibu sebagai orang tua dari Nafisa dan juga wali kelas di sekolah itu terkait Nafisa ini bagaimana Bu? Kalau untuk komunikasi dengan wali kelas, saya biasanya cuma terima laporan aja Kak dari gurunya kalau anak saya nih di sekolah suka mudah emosi kepada teman-temannya, suka ngamuk-ngamuk, kadang ngamuk-ngamuk gak jelas. Tapi kalau soal belajar, anak saya masih bisa mengikuti. Jadi paling kayak saya tuh nerima informasinya ya dari guru aja gitu Kak. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya selaku pewawancara izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila selama wawancara saya ada kesalahan kata. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa-apa, silakan apa yang bisa dibantu. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Sumarmono, ngajar di kelas 9B Tunagreka ya. Bagaimana Bapak mendekati dan membangun hubungan positif dengan anak-anak yang memiliki gangguan emosional dan perilaku? Baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan menerima sekolah baru ya, anak baru ya, dan pelajaran baru. Tidak mohon kita harus identifikasi dulu. Identifikasi sejauh mana latar belakang anak bisa terjadi anak tersebut dan gitu kan. Kedua, setelah kita identifikasi baru kita asesmen kan. Jadi asesmen
Jadi masing-masing kita kasih asesmen sejauh mana dengan anak satu dengan anak yang lain. Belum tentu sama asesmen itu. Soalnya kemampuan anak-anak kan berbeda-beda, ya kan? Ada yang kemampuannya mampu didik, berarti kan anak bisa membaca dan menulis. Mampu latih, berarti anak kan hanya bisa dilatih saja, tapi dimaksimalkan untuk membaca kan nggak mungkin dan nggak bisa, karena kan IQ-nya kan di bawah rata-rata, paling nggak di bawah 50 seperti itu. Walaupun fisiknya bagus, belum tentu kemampuan untuk itu dilatih. Jadi arahnya itu ke keterampilan. Bagaimana Bapak ini merencanakan dan menyajikan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan gangguan emosional dan perilaku? Beda-beda. Walaupun ya itulah guru daripada pendidikan khusus, jadi kita harus bisa merencanakan untuk memberikan materi walaupun awalnya bersamaan tapi untuk penanganan berbeda-beda, ya kan? Karena apa? Kita mengacu daripada kurikulum dengan Kurtilas, misalkan KIKD-nya seperti apa untuk memberikan materi kelas 9. Ya, di kelas 9 itu berbeda-beda, ada autis, ada anak mampu didik, ada anak mampu latih, kan seperti itu. Ya, pertama kan kita harus memberikan materi yang mampu didik dulu, kan gitu. Setelah itu kita kasih tugas, setelah itu kan baru anak yang mampu latih. Seperti si Raka itu daya ingatnya ya kuat, tapi motoriknya lemah. Koordinasi antara motorik dan kognitifnya itu agak jauh, jadi nggak bisa ketemu. Perintah sama ilmu yang diperintahkan dia nggak bisa melaksanakan, seperti itu. Jadi ya kalau ngasih materi ke Raka paling nggak ya kognitifnya dulu. Dia bisa membaca surat-surat pendek, bisa, bahkan ya kursus pun bisa, menyanyi lagu ya sedikit banyak bisa. Tapi kalau ditugasi tolong, nah misalkan kamu bukunya diambil, bingung dia, apa yang harus saya kerjakan, perintahnya kan gitu, seperti itu ya. Terus bagaimana langkah-langkah Bapak menciptakan kondisi kelas? Ya tadi kondisi kelas kan tadi sudah saya utarakan, berdoa dulu, kasih semangat dulu, ya kan, kita tegur, kita sapa. Terus kok terlambat, misalnya ada yang terlambat, penyebabnya apa kan gitu. Jadi kita harus memahami dan mengawasi anak supaya anak itu di rumah misalkan ya belum sarapan, tapi kan di kelas tiba-tiba dia punya perasaan bagaimana, ya kita pengen semangat, ya kan. Terus bagaimana Bapak kalau mengajar, apakah ada benda konkretnya? Ada, kadang pakai ya seperti contoh itu benda konkret kan. Oh iya. Nah seperti itu ya. Ini kan hari kedua, ketiga kan. Nah ini belum maksimal ya. Belum maksimal. Kalau benda konkret kan terkadang kita juga susah kan untuk mencarinya ya. Tapi ya lingkungan kelas saja kan. Nah, contohnya untuk mengenalkan matematika, misalkan bidang data, seperti itu. Seperti meja ini bidang apa? Seperti keramik itu bidang apa kan bisa. Papan tulis ini bidang apa? Seperti ini konkret kan. Kalau seperti ya korek api seperti itu, ayo kita bikin, menyusun bentuk seperti apa, kita ukur berapa panjangnya seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti melalui media info. Selalu, ya nggak selalu sih, tapi ya paling nggak 3 kali. Apa strategi Bapak dalam membantu anak tersebut mengembangkan keterampilan pengelolaan emosinya? Yaitu kita harus tahu anak itu emosinya berbeda-beda dan perilaku juga berbeda-beda. Itu juga bawaan dari anak masing-masing kan. Jadi cara ini di rumah masing-masing berbeda-beda. Jadi kita kan harus menyikapi. Sampai tadi ibunya tak marahin. Saya marah benar-benar, saya emosi tadi. Karena apa? Mendidik anak aja sampai gagal. Jadi si Mutiara itu kalau udah megang HP punya kemauan nggak diturutin, marah-marah, sampai ragunan keluar, ibunya udah nggak berdaya. Sekarang tak tantang sama tadi,
ibu kalau misalkan seperti terus, ibu gagal jadi seorang orang tua. Masa kalah sama anak. Bagaimana caranya? Itu kan tantrum kan. Jadi kalau udah tantrum kan meledak-ledak kan. Apapun terkadang dibuang, apapun benda yang ada di sekitaran terkadang dilempar atau apa sampai ragu dan mulai seperti itu kan. Nah makanya tadi saya pacu ibunya. Nggak tak tegur Mutiara. 2 hari nggak masuk kan. 2 hari nggak masuk. Jarang masuk anak itu karena kalau udah main HP dia keasikan sampai malam. Dibiarin aja sama ibunya nggak kuat untuk wah kalau diambil HP-nya ibunya spot jantung. Kalau misalkan menangani antara bapak dan ibu harus satu kata. Kalau nggak satu kata, bapaknya tegas, ibunya nggak tega, ya udah gagal. Anak menjadi ya apa ya, menjadi seenaknya sendiri kan. Nah kan seperti itu. Anaknya masuk tapi Masuk, nanti diajak ngobrol. Apa? Bagaimana pendekatan Bapak dalam memberikan umpan balik atau reward kepada anak-anak sebagai pengakuan atau kemajuan mereka? Pendapatan atau pendapat? Reward masih Ya reward tetap kita kasih reward. Anak menulis semampu apa saya kasih bahkan saya sampai ini reward ini salah satunya nih, reward saya selalu nih hadiah yang bisa jadi seperti yang gede ini selalu tak kasih yang peduli ya tidak juga yang kurang juga tetap kasih reward supaya membangkitkan semangat anak. Jadi kasih ribet aja masih begitu perilakunya kan. Contohnya Dimas, coba kita tegasin anaknya malah menjadi. Ya bersikap tadi tegas, tapi anaknya malah menjadi seperti itu. Kita halusin, baik sebentar nanti kambuh lagi anaknya, dia usir. Ya, perilakunya pokoknya mengganggu. Nggak ikhlas kalau dia nggak mengganggu temannya. Tapi dia juga ada plusnya. Perhatian terkadang ada yang ketinggalan di laci, dia juga ngecek, Pak ada yang ketinggalan Pak, nah, dia juga ada wujud tanggung jawab gitu. Itu resminya seperti itu. Namun Dimas itu juga harus tetap terapi tiap bulan karena gangguan perilaku dan emosionalnya kan nggak stabil di rumah sakit yang sama. Iya. Ya ngomong begitu maksud saya harus emosi. Itu namanya anak gangguan emosional, gangguan mental, perilakunya enggak. Ya, itu juga faktor di lingkungan juga pengaruh. Ya itu juga kebetulan orang tuanya ya maaf ya itu ya berkebutuhan juga diurut sama ibu yang peduli. Tapi kan karena dari faktor keturunan seperti itu, ibunya yang juga keterbatasan ekonominya sendiri, nggak ada yang membantu, dia juga akhirnya timbul dimanja kan sama ibunya. Nah, asal dia punya kemauan nggak diturutin, ibunya ada pukulin. Nah seperti itu. Ibunya sampai stres, ngeluh sama saya. Nah seperti itu. Tapi ya tetap setiap bulan. Kadang dia normal, baik gitu loh. Kenal nulis apa? Ya asal didikte. Tahu semua. Bagaimana Bapak menangani situasi di mana anak ini dengan gangguan emosional dan perilaku merasa frustasi atau tidak terhubung dengan pelajaran, tidak memahami pelajaran? Ya kita maksimal. Ya walaupun nggak paham kan memang harus diulang-ulang kan. Kalau diulang-ulang belum tentu juga bisa. Namun apa daya kita tetap ya berusaha. Karena itu sudah tugas dan tanggung jawab seorang guru. Materi yang sudah terprogramkan, ya kan, itu harus kita sampaikan. Soal nanti pendidikan sebagai hasilnya nggak maksimal ya dibuat karena masing-masing punya kekurangan. Namun kita tetap berusaha materi
sesuai dengan program yang ada dulu, kemudian di KIKD-nya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Oh ini mampunya harus begini, ini mampunya gini. Oh ini sudah bisa bisa menjelaskan, bisa memahami, bisa menyimpulkan seperti itu kan. Seperti Reza, seperti Rusma juga bisa. Mutiara juga bisa sebetulnya. Cuma gangguan perilakunya aja. Dan 3 anak yang saya garis bawahi. Dari kemarin udah tak kasih tahu kan. Jadi Rusma, Reza, Mutiara. Cuma Mutiara kemarin seperti itu. Rusma itu rajin. Kalau masuk itu jam 5:30 udah masuk. Nyapu, disiplin dia. Dia malah kalau terlambat aja gak ketakutan. Mamanya dimarahin. Apakah anak dengan gangguan emosional dan perilaku tersebut memiliki kemampuan atau prestasi non-akademik di sekolah ini, dan bagaimana cara memotivasi anak dengan gangguan tersebut dapat semangat meraih prestasi ini? Ya, tidak semuanya ya secara akademik ya, tapi ya seperti Reza itu kemarin pas pensi dia bisa menampilkan dengan ya peran sebagai drama. Ya, kan ada drama ya, jadi dia dijadikan malah sebagai orang sukses kan gitu, tapi dia penampilannya malah lebih orang normal kan, disaksikan gubernur. Gubernur makanya ngasih kartu ini, kartu Jakarta ini kan dari gubernur. Iya, cuma ini coba sama Bu Gubernur kalau Pak Gubernur kan bagi langsung dikasih ke anak-anaknya gitu. Ya 1,5 jam terus langsung pamit, tapi ibunya sampai selesai. Iya. Tadi Bu Gubernur peduli sekali, sampai dikasih kartu ini, bahkan gurunya dikasih reward juga. Nah, hari Sabtu besok suruh ke istana. Nah, seperti ini. Karena apa? Terharu, anak seperti kok bisa tampil maksimal kan, seperti itu. Ya secara akademik dia juga bisa, kalau dia bisa. Ada yang ikut kan, ikut OSN, O2SN, terusan LKSN kan seperti itu kan, ada. Nah, kalau yang nggak mampu ya kita maksimalkan semampu kita. Ya kemampuan si A dengan si B kan beda-beda, namun kan ini kan juga punya kemampuan. Ya kemarin anak-anak yang kecuali siapa, si Reza itu kan kita ambil juga ya, dengan tari dream, impian. Anak seperti juga punya impian. Nah, nyanyi juga luar biasa, bagus, seneng, didandani, di make up kan begitu. Jadi anak-anak yang pengen jadi dokter pakai stetoskop terus langsung. Anak-anak yang pengen jadi apa, pemain bola, bawa bola sambil nari sambil nyanyi kan seperti itu. Jadi ini kita maksimalkan dan kita kasih kepercayaan bahwa kamu itu bisa. Iya kan? Nggak harus teman-teman yang lainnya reguler ya aja, tapi anak-anak kita ya mampu. Segitu aja Pak. Ya? Terima kasih. Oh gitu aja. Iya. Oke, halo, perkenalan namanya siapa dulu nih? Dari siapa namanya? Mutiara sekarang masuknya ke kelas apa ini? Kelas SMP kelas 3. Tiara anak keberapa dari berapa bersaudara? Banyak. Oh banyak. Tiara kalau misalkan di sekolah sukanya belajar pelajaran apa? Belajar ulangan. Kakak Dita bantuin aku, terus bantuin aku baca di gunung, terus sama Sakti. Oh, Tiara berarti suka menggambar atau suka berhitung atau suka membaca? Coba apa sukanya Tiara? Sukanya baca. Sukanya membaca. Wah, hebat. Kalau membaca Tiara suka buku apa? Ada nggak buku kesukaan Tiara? Suka bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Agama.
Agama. Terus IPA apa? Matematika. Tiara hobinya atau kesukaannya apa sih? Hobinya itu kalau misalnya Tiara suka berenang, Tiara atau suka menggambar, suka olahraga, Tiara sukanya apa kalau di rumah? Berenang. Suka berenang. Siapa? Tiara udah bisa berenang atau belum? Udah Oh, sudah bisa. Siapa yang ngajarin Tiara? sama dia. Oh, bisa sendiri. Kalau Tiara cita-citanya nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, cita-citanya dokter. Oh, jadi dokter. Dokter apa nih? Dokter bantuin orang Oh, buat bisa bantuin orang. sakit apa. Oh iya, hebat. Tiara kalau misalnya di sekolah paling dekat sama temennya siapa? Oma. Sama siapa? Oma. Rohma. Mana Rohma? Oh, ini Rohma. Tiara kalau di rumah suka bantuin mama nggak? Bantuin. Suka bantuin. Tiara di rumah punya adik? Enggak punya. Oh, nggak Adiknya punya. udah meninggal. Adanya udah meninggal. Itu kakak Isan, abang Isan. Abang Isan. Tiara sukanya makan makanan apa? Makan mangga sama apa? Makan itu makan itu baru Apa? kuliah makan itu apa? Makan enak deh. Oh, makan enak pokoknya. Tiara suka makan sayur sama buah nggak? Suka. Oh, suka. Terus kalau daging-daging Tiara suka? Suka. Oh, suka. Tiara kalau minumannya suka apa? Minumnya jeruk. Jeruk. Oh, air putih suka nggak? Suka. Suka. Tiara kalau ke sekolah berangkatnya diantar atau jalan sendiri? Antar. Diantar sama siapa biasanya? Mama. Sama mama. Halo, perkenalan nama kamu siapa nih? Temennya Tiara ya? Namanya siapa? Siti Rohma. Siti Rohma kalau misalnya Tiara lagi suka emosi, kalau Rohma gimana? Rohma menenangin Tiara atau gimana? Kalau Tiara lagi marah atau lagi banyak kegiatan tingkahnya gitu gimana Rohma? Oh, Tiara kalau sama kamu kadang nggak mau. Terus Tiara maunya sama siapa kalau lagi? Nama Novia, aku sama Asanya. Oh, sama Nurafia maunya. Kalau sama Pak Guru mau nggak Tiara? Oh, mau. Kenapa? Sama Kalau teman-temannya di sini pada suka bantuin Tiara belajar nggak? Oh, bantuin. Rohma dibantuin juga sama Tiara? Oh, dibantuin. Tapi yang lain nggak bisa menulis. Oh, kalau Rohma bisa menulis. Kalau Tiara bisa menulis? Oh, bisa. Oke, makasih ya Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nanda dari mahasiswa UAMKA. Izin mewawancari ibu. Dengan ibu siapa kalau belum? Ibu Red. Ibu siapa? Ibu Red. Langsung aja ibu. Bagaimana ibu mengenal ibu itu orang tuanya dan Mutiara. Bagaimana ibu mengenali dan menangani tantangan emosional dan perilaku anak ibu di rumah? Kalau perilaku anaknya, kadang kalau emosinya terlalu tinggi saya nggak bisa ngendaliin. Terlalu banget sampai saya tuh bingung. Terus yang mengendalikannya, ada yang mengendalikan selain ibu, ada yang mengendalikannya? Ada ayahnya. Yang kedua, bagaimana komunikasi ibu dengan guru yang menangani guru sekolah ini terkait kebutuhan anak ibu yang emosional?
Ya, saya selalu bilang sama gurunya sih kalau sifat anak saya seperti itu. Apa? Sifatnya kalau emosinya terlalu tinggi. Apa dukungan atau sumber daya yang ibu cari atau terima untuk membantu anak ibu mengatasi gangguan emosional dan perilaku? Kadang saya ngadepin anak kita tuh apa ya, dengan nasihatin aja gitu. Cuma memberi nasihat aja kepada anak. Bagaimana ibu melibatkan anak ibu dalam kegiatan positif di luar sekolah untuk memperkuat kemampuan sosial ibu? Maksudnya Kayak kegiatan positif di luar sekolah, kayak ada kegiatan di luar sekolah ini, kadang sih dia mengikuti kegiatan pengajian. pengajian. Itu juga harus saya dampingin ya, karena kan memang anak saya itu baru masuk Islam. Jadi saya harus dampingin, soalnya kadang dia kalau berdoa makan itu dia berdoa selalu Kristen yang dia pegang. Jadi saya selalu dampingin, bukan seperti itu udah agamanya udah beda. Jadi sekarang kamu harus baca bismillah. Jadi harus dampingin. Apa harapan dan tujuan jangka pendek yang ibu miliki untuk perkembangan anak ibu? Ya, Untuk kedepannya bagaimana? ya saya sih pengennya tuh anak saya tuh lebih bagus lagi ya. Ya walaupun dengan cara skater gitu. Jadi supaya anak saya tuh lebih maju lagi, nggak seperti sekarang ini kan dia sekarang suka ngamuk sendiri gitu. Kalau ngamuknya itu benar-benar sampai keteter di rumah. Kalau ibu udah melihat belum sih kayak kemampuan si anak ibu bagaimana? Kemampuannya sih ada dia. Kayak misalkan saya pulang kerja dia ada tanggung jawabnya, pulang rumah rapi gitu, tempat tidur rapi, semua kamar, terus ngepel, nyuci piring semua udah. Oh, berarti membereskan Rumah, jadi dia udah ada tanggung jawabnya. Terus mamanya pulang kerja dia selalu bikin teh sama nyiapin makan itu. Ada kelebihannya sih. Aku merasa perlu mendapatkan bantuan profesional tambahan seperti konselor atau terapis untuk mendukung. Kayaknya perlu banget. Perlu banget. Karena memang sifat anak saya yang seperti ini kayaknya perlu banget untuk didampingin gitu, dibantu dengan ya seperti terapi atau psikolog gitu. Terima kasih ya, Ibu. Iya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa.